liqaulihi ta'ala wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Wa idza, dan apabila darabtum kalian memukul, maksudnya bukan memukul niku mengadakan mengusahakan, fil ardi di bumi yaitu safar, falaisa alaikum maka tidak ada dosa bagi kalian nggih antaqsuru minas shalah untuk meringkas salat. In khiftum, apabila kalian takut, ayyaftinakumul ladzina kafaru, engkau diberikan fitnah oleh orang-orang kafir. Surat An-Nisa ayat 101. Sawaun fi halil khaufi amil amni, baik dalam kondisi takut maupun dalam kondisi aman. Perjalanan sahabat zaman itu adalah untuk futuhat. Ngertos futuhat boten? Futuhat niku penaklukan. Kalau yang ditaklukkan adalah wilayah besar, Nabi berangkat namanya ghazwah, perang. Sehingga nanti kita sebut di tarikh disebut ghazwatu Uhud, ghazwatu Badar, Nabi berangkat. Sedangkan wilayah-wilayah kecil yang penghuninya sedikit, Nabi cukup mengutus puluhan orang yang dipimpin oleh salah seorang sahabat jenenge Sariyah. Napa jenenge? Sariyah. Bedanya ghazwah sama Sariyah. Kalau yang berangkat Nabi enak Bapak Ibu, panduan ibadah terbawa, karena ibadah niku diatur langsung oleh Nabi. Kalau yang berangkat sahabat dan Nabi tidak ikut niki sing repot. Kenapa? Karena terkadang sahabat mendapatkan persoalan yang belum dibicarakan oleh Nabi. Contohnya sinten? Contohnya Amr bin As, mbon nate kula critake nggih. Mbon dereng. Amr bin As niku zaman diutus Nabi untuk melaksanakan tugas dalam Sariyah niku wau. Beliau malam-malam niku mimpi basah. Mimpi basah, sehingga ketika mimpi basah untuk sholat subuh harus mandi. Tapi kata Amr bin As, asabtul janabata fi lailatin baridatin, aku terkena janabat di malam yang dingin. Ademe bengi ki opo sih kok dadak ora adus. Jenengan ampun ngomong ademe bengi ten leri, ngomong ademe bengi ten Dieng jal nek wani adus niku mboten sida adus malah mlebu UGD. Fi lailatin baridah, dan dinginnya Madinah niku lebih dari dinginnya Dieng. Gila kok saged wong kula ngrasake dhewe. Yo Februari kemarin kan dinginnya kan luar biasa. Mboten enten tiyang salat subuh nganggo koko tok, mboten enten, jaketan kabeh. Nggih. Sing nganggo koko tok kan kula, kaget. Biasane kan biasa mawon subuhan nganggo koko. Delalah alhamdulillah jek rangkepan kaos. Alhamdulillah tekan masjid salat takbir Allahu Akbar karo kancane jaketan semua jebule. Wah, dalam kondisi yang demikian itu Amr bin As niku mboten adus. Ya mboten tayamum, langsung sholat subuh. Lah kenapa ndak tayamum? Zaman itu belum ada syariat tayamum. Lah kok gak tanya Nabi? Nabi di Medina. Kan ngoten nggih? Maka konsepnya ketika ada Nabi, persoalan fikih distandarkan pada Nabi. Tapi ketika tidak ada Nabi, persoalan fikih standarnya pada ijtihad. Kan ngoten? Sehingga Amr bin As beristihad. Maka tidak salah apabila hari ini kita mendapatkan persoalan yang belum pernah terjadi pada zaman Nabi, sebagaimana kemarin kita kaji di bab sholat di atas
kendaraan. Kalau kendaraannya kapal, Nabi pernah naik kapal sehingga Nabi berbicara tentang persoalan kapal. Pesawat, Nabi belum pernah naik pesawat. Maka persoalan sholat di atas pesawat belum terjadi pada zaman Nabi dan tidak dibicarakan. Terus pripun? Ijtihad. Nggih. Mulane sing sanjang Islam kudu koyok zaman Nabi mboten saged. Nggih. Islam tidak harus sama dengan zaman Nabi. Kenapa? Karena ada pengembangan. Nggih. Nah, Nabi hanya meletakkan usul-usulnya. Nabi hanya meletakkan pondasi-pondasinya. Lah kita mengembangkan bangunannya sesuai alur pondasi yang ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ngoten nggih. Jadi dalam kondisi yang tidak tayamum dan tidak mandi janabat, itu ya Amr bin As sholat. Lalu ditegur oleh sahabat yang lain dan dilaporkan kepada Nabi. Jawab Amr bin As, pripun ya Rasul, saya melaksanakan perintah Allah. Napa perintah Allah? Wala tulku bi aidikum ila tahluka. Janganlah perbuatanmu menuju kepada kehancuran. Jangan kamu hancurkan dirimu dengan tanganmu sendiri. Dan ketika saya mandi, saya takut mati sehingga tidak mandi. Lah niku zaman niku ya seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga syariat ini ya dibuat untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Maka di sini dikatakan bahwa sholat qashar itu tujuannya meskipun secara syariat berlaku pada in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru, bahwa kondisi itu perjalanan ditakutkan diserang oleh orang kafir, sedangkan kondisi hari ini kondisi aman. Jenengan tidak bisa mengatakan lho nek perang ya oleh wong khawatir diserang. Sekarang kan tidak perang, sedangkan ayatnya berbicara konteks perang. Maka ada kaidah. Apa itu kaidahnya? Kaidahnya itu hukum berlaku tidak pada ilahnya. Ya misalnya kan ngoten nggih. Sik kula rada lali sini nggih. Bahwa ilah itu menyebutkan contoh, bukan menyebutkan kondisi. Nyambung mboten? Mboten. Di sini dibolehkan qashar. Sebab qasharnya adalah in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru, apabila engkau takut diserang orang kafir. Lah sakniki jenengan nek ten Semarang blonjo karpet, blonjo sembako misalnya ten Jakarta terus blonjo napa niku diserang orang kafir mboten? Mboten kan? Angsal qashar mboten terusan. Ayo. Kan ayatnya sanjange kan jelas nggih. Engkau boleh sholat qashar dalam perjalanan apabila takut diserang orang kafir. Paham nggih? Berarti kan kondisi qashar niku boleh nek diserang. Lah sakniki jenengan ten Jakarta misalnya dolan diserang mboten? Mboten, terus angsal qashar mboten? Lho ayate kan in khiftum kan ngoten nggih. Tapi kenapa sekarang kok boleh? Karena yang dibicarakan Quran itu hanya satu contoh di antara contoh sebab. Paham mboten? Mboten, betul paham? Hanya contoh dari beberapa sebab, bukan menyebutkan semua. Maksudnya pripun? Maksudnya ngeten. In khiftum ayyaftinakumul ladina kafar niku cuman salah satu alasan yang disebutkan Allah untuk diperbolehkan jamak. Jangan ambil alasannya tapi ambil sebabnya. Nyambung nggih? Lah kok iso misale ngeten wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu katakan kepada kedua orang tuamu ngoten misale kan ngoten. Terus enten bocah mboten ngomong karo wong tuane. Ngomong matamu karo wong tuane.
Terus diseneni Ustadz, jangan katakan pada orang tua mulu, Pak Ustadz saya kan nggak ngomong saya ngomong matamu. Asal betul kira-kira Bapak. Asal betul. Ya tidak boleh. Maka perkataan niku cuman contoh sampelnya saja, mboten intinya, paham nggih? Maka diperbolehkannya safar dalam serangan orang kafir niku cuman contoh. Nggih. Mboten sebab, paham? Nah, ya meskipun hari ini ada yang tidak mau qashar, enten mau. Dengan alasan kan kondisinya perang, makanya di sini disebutkan sawaun fi halil khaufi amil amni, tetap diperbolehkan qashar dalam kondisi takut diserang orang kafir maupun dalam kondisi aman, karena in khiftum hanya sekedar contoh dari penyebab diperbolehkannya qashar, bukan inti persoalan, paham nggih? Nah niku. Qala Ya'la bin Umayyah li Umar radhiyallahu anhuma malana taqsuru wa qad amanna, malana naqsuru wa qad amanna. Ya'la bin Umayyah berkata kepada Umar, wahai Umar, kenapa kita mengqashar sedangkan kita aman? Karena tadi disampaikan qashare niku nek mboten aman, tapi sekarang aman. Kenapa qashar wahai Umar? Faqala, maka Umar mengatakan, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala shadaqatan tasaddaqa bihallahu alaikum faqbalu shadaqatahu. Nabi mengatakan qashar adalah sedekahnya Allah yang diberikan kepada kalian, maka terimalah sedekahnya Allah. Paham nggih? Paham betul niki? Jadi qashar niku sedekahe Allah. Rukhsah niku keringanan. Keringanan niku diskon. Diskon niku bonus. Kira-kira jenengan nek tumbas kathok angsal diskon kurtingan niku pilih bayar genep napa bayar diskon? Diskon nggih. Lah kira-kira menurut jenengan Gusti Allah seneng salat genep napa salat qashar nek jenengan safar? Ayo kira-kira. Ya seneng salat qashar. Mergo napa salat qashar niku sedekahe Allah. Maka kula suwun ringankan salat dalam safar, sehingga wau nek salat sing papat abot diringankan dadi loro, ndak kok nambah qobliyah ba'diyah, maka menghilangkan nilai diskone. Paham betul niki Bapak Ibu? Sehingga nek kula meskipun jenengan teko ten masjid sakderenge adzan kok salat jamak qashar, ya ampun qobliyah. Nek kula ya setelah itu ndak usah ba'diyah, malah tambah ribet. Kenapa? Karena memang asal usul qashar itu adalah keringanan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kata Rasul, faqbalu shadaqatahu, maka ambillah, terimalah sedekahnya Allah Subhanahu wa taala. Penak mboten kira-kira Bapak Ibu? Penak nek ibadah nganggo ilmu. Nek mboten nganggo ilmu kan kangelan. Nggih, wis safar kesel qobliyah ba'diyah. Nah itu kula mboten. Penak ngoten Bapak Ibu. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sahabtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sahabtu, aku menemani an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana la yazidu, fakana malka abdatun Nabi la yazidu, tidak menambah fis safari, dalam perjalanan, ala rakaataini, di atas 2 rakaat. Wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman kadzalik. Abu Bakar, Umar dan Utsman begitu pula. Jadi menurut informasi dari Abdullah bin Umar, Nabi tidak pernah menambah sholat dalam safar lebih dari 2 rakaat. Maka umumipun Nabi nek safar niku sholatnya mesti
rong rakaat niki hadise kosong.